Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Safira. Kalian boleh manggil Ibu Vira. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu yuk. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Halo anak-anak, di sini Ibu ingin menjelaskan materi tentang tema 7, subtema 3, yaitu tentang perkembangan teknologi komunikasi. Sebelum belajar, Ibu mau dengar semangat kalian dulu nih dengan tepuk semangat. Yuk kita mulai tepuk semangatnya. Ibu dulu ya yang contohin. Tepuk semangat. Semangat. Iya, coba dari kalian. Yuk, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Keren. Kok pada lemes sih? Udah pada sarapan belum kalian hari ini? Belum, kasihan banget sih. Terus kabar kalian gimana hari ini? Baik sekali. Coba Ibu ingin dari kalian tunjukin ekspresi buat kabar kalian hari ini, suasana hati kalian. Oh, Alvin, ekspresinya sedih. Kenapa? Duit jajannya kurang dari Ibu? Nggak apa-apa. Kalau masih SD nggak boleh boros-boros ya. Zahra, gimana kabarnya? Wah, senang sekali. Kenapa Zahra senang sekali? Oh, hari ini sekolah diantar ayah ya? Ya. Sekarang kita mulai ke pembelajaran yuk. Silakan anak-anak buka halaman 116 tentang perkembangan teknologi komunikasi. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, apa sih itu komunikasi? Ngomong sama orang? Iya betul. Yang lain? Oh iya. Semua jawabannya sudah bagus ya. Ibu jelasin ya di sini. Komunikasi kan itu penting bagi manusia karena manusia adalah makhluk sosial. Artinya setiap orang memerlukan orang lain. Seperti misalnya Alvin memerlukan Zahra untuk membantu PR Alvin. Nah, manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Manusia memerlukan komunikasi saat bersama-sama, yaitu seperti Alvin dan Zahra sedang bersama-sama, yaitu mengerjakan PR. Ya, seterusnya saat berkomunikasi kita bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Seperti Alvin tadi ingin menyampaikan kepada Zahra untuk membantu Alvin menyelesaikan PR. Dahulu, ruang komunikasi manusia amat terbatas. Karena pada zaman dulu belum ada yang namanya telepon, media sosial, dan yang lainnya. Makanya kita sekarang bersyukur ya bisa berkomunikasi dengan mudah dengan teman dan yang lainnya. Yuk, sekarang kita baca cerita dulu ya. Silakan anak-anak buka halaman 117. Kita membaca ya. Ibu dulu ya yang bercerita, kalian dengarkan. Sore hari, Dayu dan Lani berkumpul di rumah Siti. Saat bermain di teras rumah, Pak Pos datang mengantarkan majalah dan surat untuk Siti. Seminggu yang lalu, Siti memesan majalah anak di sebuah toko dengan bantuan ibu. Ibu memesan menggunakan pesan singkat pada ponselnya. Saat ini, kita bisa membeli barang tanpa perlu berkunjung ke toko yang menjualnya.
Siti mengajak Dayu dan Lani untuk membaca majalah tersebut bersama-sama. Salah satu wacananya tentang sejarah komunikasi. Siti, Dayu, dan Lani tertarik membaca sejarah komunikasi. Nah, di sini kan ada bacaan tentang sejarah komunikasi. Ibu mau Alvin baca paragraf pertama ya, Alvin. Silakan Alvin. Alvin, kalau membaca teks sejarah seperti ini, kita harus memperhatikan titik komanya ya. Ibu contohkan terlebih dahulu ya Alvin. Sejarah komunikasi. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Nah, Alvin, seperti itu ya. Jika membaca itu harus perhatikan tanda bacanya seperti titik dan koma. Ibu lanjutkan saja ya, nanti kalian dengarkan baik-baik. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya kentungan. Kentungan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jaringan sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Baik, selanjutnya kalian kerjakan halaman 119, yaitu menentukan setiap paragraf dari cerita yang Ibu ceritakan tadi. Nah, di sini ada 4 paragraf. Coba kalian kerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit. Hitungin ya. Ya, buka ya, Alvin, Zahra. Ya, kalian tentuin mana paragraf 1, mana paragraf 2, mana paragraf 3, mana paragraf 4. Kerjakan sesuai instruksi di buku ya. Oke, gimana? Sudah selesai? Ibu cek ya. Ya, baik. Untuk paragraf pertama, yaitu dari komunikasi adalah sampai mau Ibu bacain. Baik. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Lanjut, yang paragraf kedua, yaitu ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan di Indonesia. Dikenal adanya kentungan. Kentungan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan,
gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Paragraf ketiga yaitu sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet, manusia dapat bertukar. Dan paragraf keempat yaitu atau paragraf yang terakhir, saat ini ada jaringan internet, manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jaringan sosial. Jaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Jadi kalian semisal punya teman di luar negeri, nah kalian bisa berkomunikasi menggunakan handphone, media sosial seperti Facebook, Instagram, seperti itu ya. Gimana? Udah ada yang benar atau ada yang salah? Hah? Salah? Nanti dibetulkan lagi ya belajar. Nah, kita ke halaman 121 ya. Kalian bisa lihat ini cara untuk kalian menulis surat. Coba kalian lihat di buku di halaman 121. Di sini ada gambar surat. Nah, di sini ada alamat yang dituju, ini ada nama dari pengirim atau nama untuk penuju. Kalian kenapa nih nggak semangat? Gini, sebelum kita belajar lagi, kita semangat dulu yuk. Ibu ada games nih buat kalian, nanti yang bisa acungkan tangan kalian ya. Coba sebutkan hewan yang jumlah kakinya 4. Kambing, terus apa lagi? Sapi, ya betul. Terus domba, betul. Terus apa? Ayam, kakinya itu 2, Alvin ya. Kalau kakinya 4 itu kambing, sapi, domba, dan yang lain masih ada. Kita lanjut lagi yuk ke materi. Ada teks bacaan nih. Kalian dengar ya baik-baik. Ibu akan membacakan untuk kalian. Kalian simak, nanti yang ngobrol ibu tanya. Hari ini cuaca sangat panas. Udin, Beni, dan Edo ingin bermain di kolam renang. Kolam renang tempat mereka bermain cukup aman. Di sekitar kolam terdapat beberapa orang petugas sedang mengawasi anak-anak bermain air. Setiap petugas kolam renang mengalungkan peluit di leher masing-masing. Ada yang tahu nggak peluit itu apa? Iya, yang ditiup itu namanya peluit. Yuk kita lanjutkan. Peluit merupakan salah satu alat komunikasi. Nah, jadi peluit itu bisa dijadikan alat komunikasi. Peluit digunakan untuk mengawali atau menghentikan suatu kegiatan. Dengan menggunakan peluit, kita tidak perlu bersuara keras atau memberi peringatan. Di kolam renang, petugas kolam menggunakan peluit untuk memperingatkan adanya bahaya. Jadi kalau misalkan ombak besar nih, itu kalau di laut ya, kalau di kolam renang misalkan kolam itu dalam, nanti penjaganya itu meniupkan peluit agar anak-anak tidak mendekati kolam yang dalam. Kita lanjut lagi ya. Pemberian menggunakan peluit merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Apa aja sih upaya menjaga keselamatan di kolam renang? Yaitu kalian memakai pelampung.
untuk menghindari adanya tenggelam. Iya, kalau kalian masih di bawah awasan orang tua ya, jadi kalian harus pakai pelampu, memakai kacamata renang, atau alat yang untuk dipasang di mulut itu untuk kalian bernapas jikalau nanti tenggelam. Dan kalian itu tidak boleh mendekati kolam yang terlalu dalam. Kita kembali lagi ya ke materi. Sebagian besar bumi terdiri atas air. Oleh karena itu, kita harus bersahabat dengan air. Air dapat menjadi kawan maupun lawan. Kita perlu memperhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air. Kita itu harus hati-hati gitu di dalam air, karena kita tidak tahu air itu akan menjadi besar, ombak seperti yang besar. Saat berada di kolam renang, kita harus memahami berbagai tanda. Jadi kalian itu harus melihat tanda-tanda yang ada di sekitar kolam renang. Apakah itu tanda bahaya maupun tanda untuk dilarang mendekati kawasan tersebut. Tanda bahaya menyampaikan pesan agar kita berhati-hati. Berikut tanda-tanda aturan di kolam renang yang perlu kalian ketahui. Di sini ada tanda dilarang mendorong teman. Nah, kalau kalian itu kan sering bergurau di kolam renang itu, sering mendorong teman kalian. Nah, itu tidak boleh. Takutnya kolam yang kalian dekati itu kolam yang sangat dalam, melebihi batas ketinggian kalian. Selanjutnya ada gambar dilarang terjun di kolam dangkal. Nah, kalian kan suka lompat-lompatan gitu ya, seperti yang di TV. Nah, itu tidak boleh, takutnya kolam itu sangat dalam bagi kalian. Dan ada lagi dilarang berenang sendiri. Jadi kalau kalian masih di bawah umur itu tidak boleh berenang sendirian. Kalian harus didampingi oleh orang tua kalian. Dan yang terakhir, dilarang bermain di tepi kolam renang. Takutnya kalian itu terpleset lalu terjebur ke kolam renang yang sangat dalam. Mungkin itu tanda-tanda dari bahaya kolam renang. Selanjutnya ada materi lagi nih. Tapi ibu mau nanya dulu deh, siapa yang pernah ke kolam renang? Cengkam tangan. Iya, di mana itu? Oh, sama keluarga. Iya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Di sini ada gambar alat komunikasi. Nah, di sini ada telepon, ada komputer, ada telepon zaman dulu, ada buku untuk menulis surat, dan ada handphone yang sekarang. Kan kalau telepon itu zaman dulu yang masih pakai kabel. Kalau handphone itu yang bisa kita bawa kemana-mana. Ada cerita lagi nih buat kalian, mau bacakan ya. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Jadi waktu dulu itu kan belum ada telepon dan handphone. Nah, orang-orang itu menggunakan gong dan daun lontar. Daun lontar itu dulu buat ngirim surat. Jadi seperti sekarang itu kertas untuk ke kantor pos. Kalau zaman dulu menggunakan daun lontar untuk kita menuliskan kata-kata di atas daun lontarnya. Dan untuk seperti pemberitahuan untuk mengumpulkan warga itu menggunakan gong atau kentungan. Ibu lanjut lagi ya. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami perubahan.
kita sebenarnya ada berjalan-jalan, namun kan kita nggak boleh ya, masih pandemi seperti ini, jadi kita nyanyi aja, oke? 1, 2, 3. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Bagus sekali anak-anak, kita kembali belajar ya. Nah, kita ada mengamati sekalian, kita belajar apa sih alat komunikasi. Kalian coba lihat halaman 129. Udin membaca buku tentang komunikasi. Setelah selesai membaca buku, Udin menceritakan isi buku kepada Edo dan Beni. Setelah bercerita, mereka berdiskusi tentang isi buku. Diskusi adalah salah satu contoh bentuk komunikasi. Beni memberikan pendapat dengan satuan tentang alat komunikasi sederhana yang masih dapat dipakai hingga saat ini. Edo menanggapi dengan penuh semangat. Udin menjadi pendengar yang baik sambil sesekali memberikan tanggapan. Gaya Udin, Beni, dan Edo saat melakukan diskusi berbeda-beda. Namun, mereka tetap dapat berdiskusi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena sifat tiap orang pasti berbeda. Oh iya, Ibu mau nanya sama kalian. Kalian dulu pasti pernah bikin mainan yang dari kaleng untuk supaya bisa dijadikan telepon-teleponan. Nah, di sini Ibu ada cerita lagi, yaitu tentang alat telepon-teleponan yang dari kaleng itu. Ibu bacakan ya. Hari ini Dayu dan Lani sangat bersemangat. Mereka akan melakukan percobaan telepon kaleng. Dayu mengetahui cara membuat telepon kaleng dari ibunya. Telepon merupakan salah satu alat komunikasi. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang dari masa ke masa. Saat ini, telepon merupakan salah satu alat yang sangat memudahkan komunikasi. Nah, kalian udah dengarkan kan ya tadi cerita dari Dayu dan Lani, bagaimana keceriaan mereka membuat telepon dari kaleng. Nanti kalian bisa coba di rumah ya dengan teman kalian untuk membuat telepon dari kaleng. Nanti minggu pertemuan berikutnya kalian bawa ya ke sekolah. Nah, di sini ada lagi nih cerita tentang sejarah penggunaan telepon. Ibu bacakan ya. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Manusia sudah mengenal surat dan telegraf sebelum ditemukannya telepon. Jadi, sebelum telepon ditemukan, manusia berkomunikasi dengan yang lainnya itu menggunakan surat. Mereka menulis di surat, lalu suratnya itu dikirimkan lewat bapak pos kalau dulu. Kita lanjut ya. Namun, surat memerlukan waktu berhari-hari dalam menyampaikan pesan. Selain itu, komunikasi dilakukan secara tertulis. Nah, jadi kan kalau pakai surat itu kita lama ya, harus menunggu dulu surat itu disampaikan ke alamat penerimanya. Jadi kita tidak satu hari langsung membaca, tidak, karena dalam pengiriman itu membutuhkan waktu dan berhari-hari ya. Lanjut, telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Berdasarkan hasil penelitian tentang gelombang bunyi, Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Pada uji coba pertama kali
daya jangkau telepon sekitar 8 mil. Jadi tidak jauh gitu, hanya beberapa mil saja. Selanjutnya ada satelit telepon. Oleh karena itu, daya jangkau telepon semakin luas. Komunikasi dapat dilakukan antar negara. Jadi yang dulunya hanya beberapa mil saja, sekarang bisa dilakukan sejauh berpuluh-puluh kilometer, karena yang menciptakan telepon itu sudah berkembang. Jadi mereka sudah mengirimkan satelit, jadi kita bisa tuh seberapa dari ujung dunia sampai ujung dunia juga bisa pakai telepon. Sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Kita dapat berkomunikasi di mana saja dengan menggunakan telepon genggam atau ponsel. Itu jadi sekarang kita mudah ya untuk berkomunikasi dengan orang tua, keluarga, sahabat, dan saudara. Jadi kalian manfaatkan telepon atau handphone untuk komunikasi, jangan untuk yang tidak-tidak ya, dan jangan terlalu sering untuk bermain game karena itu tidak baik. Karena telepon itu sebaiknya untuk berkomunikasi. Oke, kalian nanti bisa lihat di buku ya untuk beberapa tutorial cara membuat telepon kalian yang untuk kalian bawa dan praktekkan pada pertemuan minggu depan. Nanti kalian bawa peralatannya, alat-alat dan bahannya, kita buat di sekolah sama-sama. Ngerti? Paham semuanya? Atau ada yang ingin ditanyakan? Paham? Baik. Ya sebelum itu kita Ibu ada satu cerita lagi buat kalian, yaitu cerita tentang Siti. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Pagi hari Siti menerima pesan singkat atau SMS dari Lani melalui ponsel milik ibu. Rupanya Lani mengajak Siti untuk berenang bersama. Siti meminta izin kepada ibu untuk pergi berenang bersama Lani dan Dayu. Ibu mengizinkan Siti pergi berenang. Ibu meminta Bibi untuk menemani Siti pergi berenang. Berenang merupakan olahraga air yang baik. Pada saat berenang, semua otot tubuh bergerak. Namun, kita harus waspada akan bahaya berkegiatan di air. Bahaya yang mungkin terjadi di kolam renang adalah tenggelam. Agar tetap selamat berenang, kita harus ditemani oleh orang yang sudah mahir. Nah, apa saja sih upaya yang dapat kita lakukan untuk melaksanakan berenang? Banyak ya, kita yaitu pertama menggunakan pelampung, yang kedua lakukan pemanasan untuk mencegah cedera, yang ketiga berlatih berenang di kolam yang dangkal. Jadi kalian harus tidak langsung berenang di kolam yang cukup dalam ya, berenang di kolam yang masih dangkal, yang masih seukuran kalian. Yang terakhir, tidak berenang sendiri dan pastikan ada yang mengawasi. Jadi kalian harus didampingi dan diawasi oleh orang tua kalian. Nah, lakukan tahapan-tahapan berikut sebelum berenang. Ini ibu ada tips untuk kalian jikalau ingin berenang ya. Yang pertama, pastikan pakaian yang dikenakan adalah pakaian renang. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, lakukan pemanasan sebelum masuk ke kolam renang. Terkadang kita lupa ya untuk pemanasan, nanti otot kita bisa kram tuh di dalam air karena lupa untuk pemanasan. Yang ketiga, lakukan kegiatan bersama teman yang sudah bisa berenang, atau kalau tidak dengan teman, orang yang sudah dewasa yang sudah bisa renang atau mengawasi kalian. Yang keempat, lakukan latihan meluncur dan mengambang di kolam dangkal.
Jadi sebelum kalian praktek renang, kalian harus berlatih dulu tuh, misalnya dari mulai kaki dulu atau enggak tangannya untuk gerakan-gerakan menyelam. Jadi tidak langsung di kolam yang sudah dalam gitu. Dan yang kelima, kenakan pelampung agar lebih aman. Nah, kita ada lanjut lagi nih cerita yang tadi. Setelah berenang, Dayu meminjam telepon kantor kolam renang untuk menelepon ibu. Dayu meminta izin kepada ibu untuk mengerjakan tugas kelompok di rumah Siti. Dayu sangat bersyukur karena ada alat bantu yang memudahkan dalam berkomunikasi. Dengan telepon, Dayu dapat langsung berbicara dan mendengarkan suara ibu. Telepon adalah alat komunikasi secara lisan. Selain alat komunikasi lisan, hingga saat ini alat komunikasi tulisan juga masih terus berkembang. Nah, kan kita udah nih cerita-cerita. Ini adalah cerita yang terakhir, yaitu alat komunikasi tulisan. Sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Ada surat yang ditulis pada daun lontar, selanjutnya surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat akan dikirimkan oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak tujuan dan biaya pengiriman. Biasanya sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Surel dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer. Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim tentu saja. Hal tersebut sangat membantu komunikasi. Kini surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Melalui telepon seluler, kita dapat dikirim pesan menggunakan aplikasi singkat atau SMS. Bahkan saat ini kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi. Nah, dari sebanyaknya rangkaian materi dari awal hingga akhir tentang perkembangan alat komunikasi, coba sebutkan kalau alat komunikasi zaman dulu itu apa? Ayo, acungkan tangan. Lupa. Jadi dari alat komunikasi zaman dulu yang digunakan orang-orang, yang pertama ada kentungan, yang kedua ada gong, yang ketiga ada daun lontar yang ditulis dengan tulisan yang memakai canting seperti untuk membatik ya untuk dulu. Nah, dan untuk alat komunikasi atau yang dipakai kita waktu sekarang itu telepon, komputer, dan handphone. Kalau telepon itu kan masih menggunakan kabel dan tidak bisa dibawa kemana-mana. Kalau handphone itu kan bisa dibawa kemana-mana praktis. Oke, ibu mau kita ada satu nih kan, ibu mau kalian menyebutkan Pancasila. Karena kalian kan udah kelas 3 nih, udah besar. Ibu mau kalian nyebutin apa aja Pancasila. Yang pertama, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang bisa Pancasila hafal dari 1 sampai 5? Oke, Zahra silakan. Ya, 1 apa? Bukan esa ya Zahra, tapi esa. Ya, yang kedua. Betul. Yang ketiga. Baik, yang keempat. Oke, dan yang terakhir. Wah, sudah hebat ya, sudah pintar kalian. Nah,
jangan lupa tugasnya untuk pertemuan depan kalian membawa alat-alat untuk membuat atau membuat telepon dari kaleng. Nanti kalian bawa 2 buah kaleng masing-masing, lalu membawa benang, yaitu benang untuk kasur ya. Kalau kalian tahu itu benangnya yang warna putih yang agak gede. Terus gunting. Nanti besok atau minggu pertemuan yang akan datang kita bikin telepon dari kaleng. Mungkin materi itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kalian semua. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Ibu harap semuanya hadir semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.